Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke kota, ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada banyak alasan mengapa seseorang itu enggan mengulurkan tangan untuk membantu sesamanya. Beberapa alasan diantaranya adalah memang karena orang itu pada dasarnya kikir dan tidak mau berbagi. Atau bisa juga karena orang itu takut untuk berbagi karena takut kebaikannya disalahartikan, bahkan ditolak. Dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menolak untuk menulurkan tangannya melakukan kebaikan karena mereka dipenuhi oleh pikiran yang jahat. Aturan yang mereka jalani dianggap sebagai sesuatu yang dapat memuaskan keinginan mereka. Sedangkan Yesus, walaupun ia tahu bahwa kebaikannya akan disalahartikan oleh orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ia tetap mau mengulurkan tangan untuk menolong orang yang sakit. Mengapa? Karena Yesus tahu apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan. Jadi apa undangannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Sekali kita diundang untuk mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Yang terpenting adalah setiap kali kita mau menolong sesama, apa yang menjadi motivasi kita. Apakah itu untuk kebaikan orang lain, apakah itu hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, atau bahkan itu mengandung suatu kejahatan. Semoga kita mau menolong orang lain karena kita sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus. Kita mengulurkan tangan karena kita tahu apa yang kita lakukan ini semua demi kebaikan. Dan jangan takut kalau kita melakukannya demi kebaikan, maka sekalipun uluran tangan kita ditolak, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan pasti akan menyambut uluran tangan kita, sehingga niat baik kita akan berbuah menjadi hal yang indah, tidak hanya bagi orang yang ingin kita tolong, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Semoga demikian, Tuhan memberkati.